siapa yang aku predik akan masuk final. Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Mungkin akan ada komen dekat bawah, "Bang, kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final?" Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Jelang turnamen AFF 2024, warga Malaysia banyak yang antusias, tapi warganya sendiri bahkan tidak yakin akan menang atau berada di final. Ya, menjadi sorotan bahkan Malaysia ikut-ikutan Indonesia tidak menurunkan tim senior ke turnamen AFF Mitsubishi Electric ini. Pengamat bola Malaysia berpendapat jika semua tim mengikuti Indonesia, maka tidak akan ada artinya lagi turnamen AFF ini. Maknanya sudah tidak menarik lagi. Padahal Indonesia tidak menurunkan tim senior di AFF, karena tim senior memang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi bukan berarti Indonesia tak serius. Tim ini akan tetap dilatih oleh Shin Tae-yong. Sudah tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF, tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan? Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semi final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predik akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, "Bang, kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final?" Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu, kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai. Jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Okey, korang komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. Banyak yang berpendapat jelang AFF ini bisa menjadi bumerang bagi Shin Tae-yong karena tidak menurunkan tim inti. Mengingat Thailand dan Vietnam menurunkan tim inti jagoan mereka dalam turnamen ini. Namun ini tidak menjadi masalah mengingat sudah sedari awal tim inti Indonesia memang untuk kualifikasi Piala Dunia. Dan tim Indonesia juga perlu adanya regenerasi tengah skuad baru di laga AFF. Kalian ada gak sih yang kepikiran kayak gua? Yang mikir kalau misalnya Piala AFF 2024 turnamen Mortal Kombat ini itu bisa jadi momentum bumerang buat Shin Tae-yong. Kenapa bisa begitu? Fun fact nih boy, Vietnam itu menurunkan tim terbaiknya di Piala AFF kali ini. Thailand juga sama. Sedangkan kita justru merotasi. Dan gue pribadi sangat setuju ya. Karena tujuannya adalah regenerasi. Dan buat lo yang belum tahu, Piala AFF ini tetap masuk dalam hitungan FIFA. Walaupun jumlahnya itu nggak besar. Kalau kita juara dan menang semua pertandingan, poin yang kita dapat itu 18 poin. Setara dengan poin yang kita dapat kemarin pas menang lawan Saudi. Gue pribadi sambil mewakili ya. Mungkin kalian ada yang sumuran sama gue. Yang waktu 2010 itu nonton pertandingan ini. Yang gue sampai sekarang nggak tahu ya, apakah benar ya mereka-mereka ini ada hubungannya sama mobil ini.
gue pribadi sangat khawatir karena akan banyak sekali spekulasi-spekulasi kayak gini boy. Misal, kalau misalnya kita gagal juara, pasti bakal ada omongan kayak gini. Tuh, lihat tuh, Sintayong tanpa diaspora nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora tapi gagal juara, tuh percuma dikasih diaspora, emang pelatihnya nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora dan juara, tuh lihat tuh, Sintayong ketolong diaspora aja makanya jadi juara. Kalau misalnya full pemain Ligue 1 ini juara, yang U21 ini, nanti akan ada asumsi begini. Tuh kan, liga kita kan berkualitas, ngapain kita naturalisasi lagi? Ya ini, makanya ini turnamen yang sangat bumerang banget boy menurut gua. Tapi gua rasa penonton gua tuh udah pada cerdas-cerdas ya. Udah pada waras semua. BTW ini kenapa nih merah-merah nih? Gue yakin kalian, mayoritas dari kalian yang lihat video ini, itu adalah kaum ST. Iya nggak boy? And girl. Kita dukung terus timnas kita boy. Sampai selalu jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Kenapa Indonesia ditakuti di AFF padahal mayoritas pemain U22? Negara-negara peserta AFF mulai mengumumkan daftar pemainnya. Timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa skuad yang diturunkan di turnamen AFF mayoritas berasal dari pemain U22. Namun negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan kekhawatiran terhadap skuad Garuda. Meskipun dihuni pemain-pemain muda, Timnas Indonesia dianggap sebagai calon juara AFF kali ini. Apalagi negara-negara ASEAN menyaksikan performa kelompok umur dari Timnas Indonesia dari U17, U20, dan U23 sangat mentereng prestasinya. Hal itu dikonfirmasi oleh pemain Vietnam Nguyen Tin Linh. Dia menilai Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN dan jadi kandidat utama juara Piala AFF 2024. Beberapa netizen menganggap jikapun kita menang Piala AFF, maka anggap saja sebagai bonus karena AFF bukanlah target utama timnas kita. Pengamat bola Malaysia Datuk Wira Kamarul Arifin juga berpendapat bahwa tim Malaysia sekarang nih tak ada harapan di AFF. Akan lebih bagus kita fokus ke Piala Asia. Kalau Piala Dunia kita dah lewat ungkapnya. Kita ambil daripada selepas Kim Panggun berunduh. Kita bila benda tu dah Kim Panggun berunduh, kita orang kata nak kira dia punya timeline Datuk dulu dah, baru Kim Panggun. Okey, kita sekarang di bawah caretaker. Okey, baik. Sebagai caretaker, kita tak perlu orang kata imbas balik dah benda-benda ni semua. Kita nak move forward, kita nak ke depan. Okey, sekarang ni kita ambil point untuk layak ke Piala, untuk kelayakan Piala Dunia. Kita dah tamat dah. Kita akan bermain untuk kelayakan Piala Asia pula tahun depan. Sekarang ni cuma kita ada kalender perlawanan persahabatan dan AFF sebelum perlawanan sebenar untuk kelayakan Piala Asia. Itu plan. Kita ambil kelayakan Piala Asia. Yang AFF ni kita jangan cerita dulu. Cuma saya nak menarik perhatian sikit. Saya tak nak sebut ni benda ni independent body ke jawatan kuasa khas ke yang akan diwujudkan. Kita pun tak tahu lagi apa hala tujunya. Kita pun tak tahu lagi di mana nak diletakkan 15 juta yang kerajaan Malaysia nak bagi tu. Okay, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi structure tu di mana. Itu hala tuju yang akan datang. Dan saya amat berharap skuad Harimau Melaya selepas ini, skuad Malaysia selepas ini, selepas disahkan hala tuju ni, kita pun kedengaran CP bulan 12 ni akan ada pengumuman apa semua tu di bawah inisiatif Pemangku Sultan Johor, ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor, di mana ke bawah Duli nak membawa acuan bola sepak Malaysia ni.